Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassadiqul wa'dal amin. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam makom siar YouTube Buya Pasaman Timur, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, melaksanakan kegiatan meluruskan ibadah kita kepada Allah dengan meningkatkan derajat dan martabat ibadah itu melalui mentadabur diri kita, mendapatkan kuantitas diri untuk mendapatkan kualitas agama. Ini wajib kita benar-benar harus mendapatkan yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam waktu dan kesempatan ini saya mengajak dan berbagi dengan kita semua. Tapi bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami, saya hanya mengingatkan. Tetapi bagi yang belum sama sekali paham, saya mengimbau untuk belajar. Mencapai kebenaran itu tidak mudah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita mengamalkan sesuatu yang hakikat, tentulah kita harus melihat apa yang mengamalkan, siapa yang mengamalkan, dan apa yang diamalkan. Bagaimana proses pengamalan sehingga kodrat yang benar-benar mengetahui kajian ini dari awal sampai pada masa kembali pada akhirnya zaman pada awal lagi. Tentunya kita melihat konsep kebenaran di dalam mendirikan suatu amalan kepada Allah.
Apa konsep sebetulnya? Konsep sebetulnya tidak ada kesusahan atau suatu kesulitan di dalam mengamalkan apapun itu yang akan diamalkan. Tidak ada kesulitan, itu hanya bahasa akal. Kalau akal, dia pasti mengalami suatu gangguan. Karena akal sudah terbiasa dengan kemudahan. Dan apabila sudah dibukakan kenaikan derajat oleh Allah untuk mendapatkan nilai iman, harusnya akal waspada dengan peningkatan juga. Tentunya dengan fi'lu mumkini au tarkuhu tadi. Belajar berpikir mungkin dan tidak menjadi buah pikiran. Itu namanya ditertibkan. Sekarang, apa yang menjadi suatu kesulitan? Kadang-kadang kita dengar ada yang mengkaji ma'rifat. Katanya bentar dapat, bentar hilang, sebentar dapat, sebentar hilang. Sebentar lupa, sebentar ingat, sebentar lupa, sebentar ingat. Sementara gunanya detak jantung itu tidak bisa diisi di antara detak ke detak itu oleh kerusakan. Masuknya pandangan akal, masuknya pandangan syaitan, masuknya gangguan iblis, makhluk dan segala macam. Ribuan siang dan malam kodrat itu dibunyikan, bertasbih. Siapa lagi sebuah peluang besar, yaitu ketergangguan konsentrasi dalam belajar, lupa apa yang dibilang guru, ragu-ragu datang, akhirnya disusul oleh yang paling bahaya, yaitu yakinnya cepat, malasnya lama. Itu akibatnya. Kenapa? Kejaran penuntutan rohaninya itu tidak melalui jalur yang sebenarnya. Kejaran rohani itu untuk mendapatkan sebuah pandangan ma'rifat atau rasa itu tidak terlayani oleh akal, tidak terlayani oleh perasaan, keinginan, kemampuan, kadar-kadar diri. Maka kita kembali kepada wujud kaji yang sebenarnya, yang tidak kenal kesulitan, yang tidak kenal susah, yang tidak kenal payah. Siapa? Yang bersaksi. Ingat, yang bersaksi. Saksi ini dikembangkan seluas-luasnya, dia akan melahirkan sebuah keputusan. Apa sebuah keputusan wujud? Yaitu pandangan. Apa yang dimaksud dengan pandangan? Ini adalah sesuatu yang memandang yang ada dalam pensaksian. Jadi kalau kadang kita dengar di luar, siapa diri yang bersaksi gitu? Jadi bahasa itu jahiliyah saya anggap. Kenapa? Kalau orang sudah tahu, dia masih mempertanyakan kepada orang tidak tahu, dia seorang jahiliyah. Harusnya kalau dia tahu, dia tidak mempertanyakan, dia mengajarkan dan membimbing orang tersebut. Jangan mempersulit umat di dalam perjalanan ke Tuhan. Giliran ke sunnah dipermudah-mudah, dikumpul di lapangan. Udah kayak artis akhirat. Bukan itu yang dibutuhkan umat. Yang dibutuhkan umat
bagaimana dia diperjalankan untuk pengenalan kepada Tuhannya. Biarlah didapati sedikit umat untuk manfaat oleh orang banyak, daripada kita mendapatkan umat yang banyak tapi nggak ada bermanfaat kepada satu orang. Nah, ini adalah faktor, adalah kajian perjuangan yang tidak melalui kodratnya. Mana diri yang dikatakan memandang sebuah wujud pandangan yang berkodrat sebuah diri, dan bisa semuanya menjadi kodrat tersebut. Jadi pandangan bukan artinya dari mata. Di jalan Allah, kalau yang dikatakan memandang, kalau memang bisa melebur dan mendapatkan wujud diri yang memandang tersebut, sebuah kodrat yang memandang, artinya sebuah kodrat tidak dipisahkan memandang dengan mendengar. Karena Allah tidak mendengar melalui telinga, tapi Allah mendengar melalui pandangan. Jadi apa yang dikatakan diri pandang tadi, diri pandang, atau dikatakan wujud dari sabitahnya di kita, ainun sabitah, ya. Saya bilang, saya ingatkan, ainun sabitah itu pandangan diri. Jadi apa yang dikatakan pandangan diri? Tangan ini bisa memandang, kaki bisa memandang, semua wujud itu bisa memandang. Contoh, kita kaki digigit semut, tapi kita bisa tahu dia gigitnya di mana dan bagaimana dia menggigit dan bagaimana respon kita langsung. Semuanya itu pandangan. Semuanya itu wujud dari nur ma'innya Allah. Nur ma'in ini yang dikatakan ainun sabitah. Ainun sabitah adalah sebuah wujud yang memandang, yang tidak boleh ada merasa siapa yang memandang. Dan itu bisa mantakunul al-mantayakunun. Bisa kalau kamu jadikan, maka kamu bisa jadi itu. Nah, yang dikatakan pandang inilah diri al-haq. Ya, itu yang diri al-haq, bersifat dia pada sifatnya, itu yang dikatakan ma'ani. Dari ma'in awal mula jadinya. Kenapa? Yang tujuh itu kan dihimpun menjadi satu. La masirun illallah, la mawjudun illallah, la sami'un illallah, la mawjudun illallah, la mawjudun illallah, la mutaqalimun illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau kita bagaimana melenyapkan semua sifat menjadi al-haq, ahad adalah wujud dari pandang, maka disinilah semua diri. Maka Allah katakan, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, di situ adalah aku. Nah, artinya bukan wajah Allah segini. Wajah Allah ini sewujud diri yang bisa memandang. Tapi kalau kita pisah-pisahkan, masa kaki juga memandang Tuhan? Makanya kaki wujud nur al-haq itu bukan memiliki kaki, tapi berkodrat ada kaki, tapi tidak maujud berupa adab. Makanya tidak boleh melihat tohir dalam memandang. Ini yang dikatakan annaul haq, la ilaha illallah. Di sini kita mendirikan hak, keakuan sebuah diri. Ya, keakuan sebuah diri.
Jadi dengan demikian tidak ada kesulitan sebuah kajian kalau memang sujud diri itu nur ma'in yang berwujud nur ma'ani, maka sadarilah tinggal kita siratal lazi saja, ya, sifat orangnya itu yang dihilangkan, sifat kemanusiaan, sifat keumatan. Karena di saat kita mencari posisi adab itu agama, posisi diri ilmu, kodrat tidak bicara agama, agama adab untuk berkodrat. Indah kalau kita tata dengan rapi. Tapi kalau kita membesarkan diri kita di jalan Allah, bukannya menghilangkan diri, malah memunculkan diri. Ini juga harus introspeksi kembali. Jangan membuat kebimbangan dan keraguan-raguan kepada umat dengan bahasa Tuhan melalui makom yang tidak tertib ilmunya. Begitu juga kita sebagai umat, sebagai hamba, tingkatkan. Awalnya kita makhluk, dinaikkan kepada tingkat umat. Berilmu kita naik ke tingkat hamba, berilmu kita naik ke tingkat kodrat, berilmu kita naik ke tingkat batin, berilmu kita naik ke tingkat sir, berilmu kita naik ke tingkat wujud. Jadi mendapatkan nilai sebuah diri dalam tuntutan pensaksian, harus kita benar-benar mengetahui makna yang dimaksud oleh Allah. Makna dari aku bersaksi, udah jelas aku itu datangnya dari hu, datangnya dari la. Artinya sebuah kekuatan rahasia. La menjadi aku, ilah adalah Tuhan, lahu hu menjadi aku. Ini yang dikatakan ilmu nahu. Jadi bagaimana aku ilah. Nah, ini bagaimana kita menghidupkan kodrat ketuhanan di dalam diri kita, karena kita berawal dari diri berawal dari Allah, wujud Tuhan wahid tunggal, awal mula jadi. Jadi kita harus memakai kodratnya sendiri di dalam menjalankan perintahnya. Jangan memakai kodrat kita, ini akan menemui kesulitan dan hambatan yang tinggi. Akhirnya kita bingung membedakan mana ilmu Tuhan, mana ilmu orang. Akhirnya kita ketemu orang peragaan ilmu, demo ilmu, demo kalam, demo aras, segala macam. Toh buktinya takbirmu diangkat dalam sholat, kamu masih gagal menghadirkan ketuhanan dan keumatan berpadu dalam kematianmu. Masih kamu gagal menghadirkan ketuhanan dan keumatan di dalam kematianmu. Qabla mutu anta mutu. Cerita kemana-mana, kaji setinggi apa, takbirmu gagal, nilaimu di situ. Kenapa? Kamu tidak mampu masuk ke alam tuntutan paling tinggi, yaitu alam saksi, fardu wajib, ain, pandangan atau menyaksikan. Inilah aku bersaksi. Mana diri yang menyaksikan? Dari nur ma'in maujud menjadi nur ma'ani. Inilah diri yang bersifat. Itu yang dikatakan himpunan al-haqqullah dengan wujud ainun sabitah, dengan wujud ainun sabitah. Jadi dengan demikian
kita bisa memahami kembali, perjalankan kaji itu dengan kodratnya. Ya, perjalankan kaji itu dengan kodratnya. Jadi jangan sekali-kali kita menjalankan sebuah kajian tanpa kodrat. Ini akan membuat kesulitan besar, merasa terhambat, merasa terganggu, sampai kadang putus, kadang ingat, kadang lupa, karena kodrat diri yang dipakai dalam menjalankan amanah adalah tuntutannya tidak dengan kodratnya. Makanya begitu jadinya. Jadi makna daripada sebuah pandangan adalah ainun sabita. Ingat, ainun sabita, ainun sabita, diri yang memandang, bukan pandangan sebuah diri. Insya Allah mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Bagi yang ingin meneruskan pelajaran, silakan masuk dalam tuntunan murid grup jamaah belajar. Seminggu sekali live Zoom meeting, insya Allah. Selamatkan dirimu, jangan terlena dalam sebuah cerita keselamatan. Berakhir hayat menuju hakikat yang sebenar. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, insya Allah, demi iman dan takwa kita. Barakallah, insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.